Baik, filenya sudah bisa terlihat di layar adik-adik ya. Cek, suara kakak masih terdengar dengan baik, adik-adik. Iya, Kak. Baik, sudah terlihat ya di layar ya. So today's discussion will be on tenses, passive voice, and modal perfect. So it's a kind of review, I think. Ya, kakak yakin beberapa dari kalian atau bahkan hampir semua sudah pernah mempelajari tentang ini ya, mostly tentang tenses dan passive voice. Dan modal perfect ini memang materi di kelas 12 ya. So can we start, everyone? Ada lagi nggak nih? Oke. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita coba ya. Ada yang mau bantu kakak? Silakan untuk bacakan soal nomor 1 ya. Boleh bantu kakak? Siapa? A volunteer? Baik, kakak tunjuk. Safitri. Ya. Ya, ya. Iya. Bisa bantu kakak baca ya? Safitri ya, untuk nomor 1 ya. Insya Allah, Kak. Hmm. I will press titik-titik Suara ini suara apa? Putus-putus ya suaranya ya? diulangi lagi, Kak. Baik, diulangi lagi ya. Sudah baik, suaranya sudah bagus. I was the first who submit paper yesterday. No, I titik-titik mine before you did. So your choice. So which one is the best answer for number 1 in your opinion? D, Kak. Delta? Yeah. Okay. No, I would submit mine before you did. Okay. And what about other friends? Perhaps you've got other answer for this number. Mungkin ada teman-teman yang lain memiliki jawaban yang berbeda dengan tadi teman kita Safitri. Perhaps Shiva, Berlian, Tisa, Bintang, or other. Mungkin punya jawaban yang berbeda. For number 1, silakan. Tidak ada. Baik.
Kakak mulai ya. Kita satu persatu aja soalnya kita bahas karena we've got quite a lot discussions, quite a lot lessons. Ya di sini ada tenses aja banyak ya, terdiri paling tidak ada 16 di sana. Kemudian passive voice juga related to the tenses ya. Kemudian ada modal perfect. Jadi kita bahasnya satu persatu ya soalnya ya, jenis-jenisnya ya. Nanti akan ada beberapa soal dengan jenis yang sama. Oke, untuk jenis ini ya for number one ya di sini bisa kasih tahu kakak nggak itu statement satu tense-nya apa? I was the first who submitted paper yesterday. Ada yang bisa beritahu kakak ini tense-nya apa? Safitri mungkin ingin bisa beritahu kakak ini tense-nya apa? Atau teman-teman yang lain? Past tense, Kak. Adik-adik. Oke, ini past tense ya. Oke, kita bisa indikasikan ini past tense dari ada ciri apa di sana? Ya paling tidak di sana ada apa? Ada specific time-nya ya yesterday. Ya kayak yesterday. Pak, ini soal yang mana, Pak? Belum di-share ya? Baik, sebentar. Coba kakak bantu share ya di grup ya. Kembali ke grup ya sebentar. A second everyone. Ini 12 IPA ya? Kelasnya 12 IPA. Oke. Baik, itu sudah kakak kirim itu ya. Ya, baik. Tadi sudah kakak share ya di grup, di WA grup ya. Oke, tense-nya untuk yang nomor satu itu ya, the first statement di sana kakak bantu baca kembali ya. I was the first who submitted paper yesterday ya. Ini adalah simple past ya. Bisa terindikasi atau indicated by di sana ada past simple time expressions ya, yesterday ya. Kemudian di sana juga ada kata kerja utamanya itu was ya, yang mengindikasikan bahwasanya ini adalah bentukan dari past form ya, bentukan simple past atau past simple. Nah,
Kemudian kalau kita baca dari jawabannya di second statement, no, I blah 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 mine before you did, ya, before you did. Nah, ini berarti aktivitasnya mendahului ya dari aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau ya. Before you did. Ya, berarti yang mendahului simple past dalam tense itu adalah tense apa? Ada yang tahu? Adik-adik, ya. Tense yang mendahului simple past itu adalah ya ini terlihat dari konteksnya ya di sana ya. No, I blah 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 mine before you did. Ya, ada before you did. Did-nya juga simple past. Nah, kemungkinan before you did ya activity-nya berarti ya aktivitasnya itu telah mendahului aktivitas lain di masa lampau. Ada yang ingin bantu? Boleh, adik-adik? Untuk nomor 1. Tense-nya apa? Tense yang mendahului past simple. Itu apa tense-nya? Anybody wants to help me answering? What tense precede the past simple? So let me share you a picture. Ya. Jelas ya, adik-adik ya? Gambarnya jelas, terlihat? Ya. Ya, baik. Ini berarti tense-nya apa tadi? Yang mendahului past simple itu adalah apa? Past perfect. Oke. Past perfect tense ya. So, ini formnya ya. Ini form dari past perfect. So, past perfect is formed with the help of auxiliary verb had. Ya, jadi dibentuk oleh kata kerja bantu had. Ya, ciri-ciri utamanya untuk bentukan ya itu adalah adanya kata kerja bantu atau auxiliary verb had ya, and verb dan juga kata kerja with ending ed ya, atau or third form of irregular verbs katanya ya, atau bentukan ketiga dari kata kerja ya, atau bahasa lainnya apa itu bentuk ketiga dari kata kerja? Ada yang tahu bahasa lain dari third form of the verb itu adalah? Have you ever heard present participle and past participle? Ya, bentukan ketiga dari kata kerja. Ya, bentukan ketiga dari kata kerja adalah apa? Past participle. While the verb plus ing form itu disebut dengan apa? Present participle ya. Oke, nanti kita review untuk yang ini. Ini biasanya masuk ke bahasan after have, has, having, had. Itu adalah the third form of the verb ya, atau past participle. Kebetulan kita di sini bertemu dengan auxiliary verb had ya. Maka setelahnya harus diikuti oleh ya the third form of the verb ya, kata kerja ketiga atau past participle ya. Nah, kemudian ini yang di sini juga yang perlu dicatat adalah ada catatan lain adalah an auxiliary verb had doesn't change its form ya. Nanti kalau seandainya subjeknya berubah,
itu tetap ya, kata kerja bantunya tidak berubah, tetap had ya. Berbeda dengan have yang kalau seandainya subjeknya berubah jadi orang ketiga tunggal misalnya, itu maka berubah menjadi has gitu ya. Sedangkan had ini semua subjek ya itu sama ya, doesn't change ya, tidak berubah. Di sana bisa dilihat ya, he, she, it, I, you, we, they, the same ya, had plus verb 3 ya, atau third form of the verb ya. Oke, would you please have me reading the example? Ada yang coba bantu kakak baca ya untuk example-nya. Example 1, bisa bantu kakak di situ? For example, silakan. I had been an English teacher. Alright, the following, would you please help me? Silakan dibantu yang selanjutnya. Kakak bantu baca biar kita cepat ya. Oke, ada yang mau bantu kakak? Boleh? Silakan. Yang mana, Kak? Itu yang bawahnya. Contoh kedua. You had done homework. Okay. Superb. And then the following. The following example. Baik, kakak bantu biar cepat ya. We had bought a car ya. They had finished their work. She had cooked dinner. He had known her for seven years ya. Oke. Nah, ini kebetulan klausanya tunggal ya, nggak multiple clause, jadi tidak terlihat dia mendahului aktivitas lain di masa lampau. Yang penting adalah bentukannya, kita bicara tentang form dulu ya, bentuknya. Bentuknya itu adalah tadi formnya subject ya, plus auxiliary verb had ya, plus verb 3 atau the third form of the verb ya, atau past participle ya. Ini digunakan kapan kita gunakan ini? Tadi ketika ada satu aktivitas mendahului aktivitas lain di masa lampau. Begitu ya? So, everyone, the exact answer for number 1 itu adalah jawaban mana berarti? E, had submitted. Alright. Yes, a verb. Yeah, wonderful. Yeah, had submitted. Yeah. No, I had submitted mine before you did. Yeah, very good. Everyone. Number 2. Who wants to go for number 2? Ada yang ingin menjadi volunteer untuk bantu kakak baca soal nomor 2? When the bus broke down in the middle of the desert, we blank space that we would have to finish the journey to our destination on foot. So, in your opinion, before discussing the problems, yeah, in your opinion, which one is the best answer for this number? Kira-kira jawaban mana ini yang tepat untuk soal nomor 2? We're told. Were told. Ya. Bisa dijabarkan? Itu pilihannya ya. Were told. Ini berarti bentukannya apa? Bahasannya adalah passive ya. A passive voice ya. Di sana tense-nya bisa beritahu kakak tense-nya apa, Dil? Tense-nya?
Past perfect. Itu were. Was, were. Kemudian Past perfect. Simple past. simple past. Ya, oke. Let me show you a picture. Coba kakak ingatkan ya. Let me remind you ya. Kakak coba ingatkan kembali untuk bentukan pasif dari beberapa tense ya, yang memang common digunakan ya. Oke, a second everyone. A second. So, yeah, we are going to talk a bit about the passive voice. Ya, ini untuk formnya. Kita langsung ke form saja ya. Ya, pokoknya kalau pasif itu maknanya adalah subjeknya dikenakan suatu aktivitas ya. Atau biasanya menandainya dengan objek di kalimat aktif itu menjadi subjek di kalimat pasif ya. Alright, the introduction. Would you please help me reading? Ada yang mau bantu kakak baca itu introduction-nya? Silakan. The passive of an active tense is formed by putting the verb into to be into the same tense as the active verb and adding the past participle of the active verb. The subject of the active verb becomes the agent of the passive verb. The agent is very often not mentioned. When it is mentioned, it is preceded by and placed at the end of the clause. All right. Get what you read? Yeah. Oke, fine. Oke ya, kakak ulangi ya. Tadi yang sudah salah satu dari teman kita baca ya. The passive on active tense itu is form ya, dibentuk. Ya, jadi bentukan pasif dari tenses aktif ya, itu dibentuk dengan apa? By putting the verb to be ya, dengan cara menaruh ya verb to be ya. To be itu to be itu bisa disebutkan to be ada is, am, are, was, were. Ya, is, am, are, was, were. Kemudian kita untuk dibentukan pasifnya ada being dan been ya di itunya ya. Di continuous kita punya being, ya di verb kita punya been. Oke, ya. Same tense as the active verb. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Into the same tense as the active verb, ya. And adding the past participle of the active verb ya, dan kemudian menambahkan bentukan ketiga dari kata kerja yang ada pada kalimat aktif. Ya, jadi kata kerjanya tidak berubah ya, dari seandainya kata kerja yang ada di kalimat aktif tetap digunakan pada kalimat pasif gitu ya. Kalau seandainya memakan, maka kita rubah menjadi apa? Dimakan. Jadi kata kerjanya sama, makan ya. Mencuci maka menjadi dicuci ya. Belajar maka menjadi diajari gitu ya. Kemudian the subject of the active verb ya, dan subjek yang ada pada kalimat aktif ya becomes the agent ya, maka dia menjadi jadi agentnya ya of the passive verb dari kalimat pasif ya. The agent is very often not mentioned. Katanya di sana ya, agentnya itu sering sekali tidak disebut ya. Ketika itu disebut ya, when it is mentioned, it is preceded by ya, maka akan didahului oleh by ya. Ketika memang disebut maka akan didahului oleh by ya, and placed at the end of the clause ya, dan ditempatkan pada akhir kalimat gitu ya. Nah, gitu kita punya contoh, my grandfather planted this tree ya.
di situ ini kalimatnya aktif ya. My grandfather planted this tree. Tense-nya adalah past simple ya. We can easily indicate that it is past simple karena bentukan kata kerjanya bentukan kata kerja kedua ya. Meskipun tidak ada time signalnya dari simple past di sana ya. Kemudian bentukan pasifnya this tree ya. Tadi tambah apa? To be-nya ya. This tree, tree-nya tunggal, to be-nya was, ya. Kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga planted by my grandfather. Ya, sekali lagi once again ya, kita punya contoh bentukan aktif dan pasif dan tense-nya di sini adalah tadi apa? Past simple ya. My grandfather planted this tree. Ya, kemudian bentukan pasifnya adalah this tree was planted by my grandfather. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, adik-adik ya. Ini hanya sifatnya reminder saja ya buat kalian ya. Paham ya? Oke, baik. Ada yang kayak yang lain, teman-teman yang lain, ada yang bisa bantu kakak untuk bacakan bagan yang ini ya? Boleh. Bagan yang di bawahnya ini bisa bantu kakak baca? Ya, biar cepat. Kakak bantu baca ya. Ya, kakak bantu baca. Untuk tense present simple ya, active voice-nya kita punya kalimat di sana he delivers the letters ya, maka pasif bentukan pasifnya adalah the letters are delivered. Ya, he delivers the letters becomes the letters are delivered. Oke. Ya. Kemudian bentukan past simple he delivered the letters becomes on the passive form becomes the letters were delivered. Yeah. And then for the future simple, we've got he will deliver the letters. And then on the passive voice, becomes the letters will be delivered. Ya, karena setelah will itu apa? After will, would, can, could, shall, should, itu apa tuh? Namanya apa dalam bahasa Inggris itu apa namanya? Will, would, can, could, shall, should, may, might, must. What we may call it in English? What we call it in English? Models. Models, ya. So after models, kata kerja itu harus setelah models, kata kerja harus base, ya, harus dasar ya, base form of the verb, ya, kata kerjanya harus dasar. Maka tidak bisa will is, will am, will are, will were, will was, tidak bisa ya. Harus dasar. Dasar dari be adalah be ya. So the letters will be, must be, should be, might be, would be gitu ya. Base ya. Alright. That's for future simple ya. Karena ada modelsnya, karena ada salah satu dari model will di sana ya, maka maka be-nya harus bentukan dasar ya. Okay, and then for present continuous. Nah, ini for continuous tenses ya. Untuk tenses yang continuous, kita lihat di sini ada cirinya ya. Yeah. For instance, present continuous. Yeah, he is delivering the letters. Yeah, becomes the letters are being delivered. Yeah, and then past continuousnya he was delivering the letters becomes the letters were being delivered. Ya, dengan subjek yang sama. Ya, kata kerjanya perubahan kata kerjanya bisa dilihat ya. Are becomes were. Ya, on the past continuous form. And then going to katanya ya. Ini untuk yang be going to ya. He is going to deliver the letters become the letters are going to be delivered. Ini juga sama ya. After to ya, maka harus base ya. Setelah to makanya ada terkenal apa? To infinitive ya. Infinitive itu apa? Base form of the verb ya. Knowing, know,
verb to, no verb 3 ya gitu ya. No S. Jadi base ya. To be delivered ya. Oke. And then ini bentukan perfectnya ya. On the perfect forms ya kita punya dua paling tidak ada present perfect dan past perfect ya. Untuk yang present perfect, he has delivered the letters becomes the letters have been delivered. Yeah, and then for past perfect, he had delivered the letters becomes the letters had been delivered. And then for infinitive, he has to deliver the letters. Yeah, becomes the letter had. The letters have to be delivered. And then modals, yeah, he must deliver the letters becomes the letters must be delivered. Ada yang ingin tanyakan adik-adik sampai sini? Tidak ada ya? So I don't think you find it difficult. Ya, kakak rasa tidak ada kesulitan untuk kalian bisa memahami ini. Ya, ini hanya refreshment saja. So tadi ya, untuk yang nomor 2, when the bus broke down, kebetulan di sini kita jumpai bahwasanya tense-nya adalah past simple. Ya, when the bus broke down in the middle of the desert, we can easily identify the same tense ya, tense yang sama yaitu past simple ya. From the answers dari jawaban-jawaban yang ada ya kita bisa pilih ya, ini answer C ya yang sesuai karena subjeknya di sana we, maka B-nya atau to be-nya supposed to be were ya. We were told that we would have to finish the journey to our destination on foot. Ya, bisa dipahami sampai sini ya, adik-adik ya? Bisa, Kak. Oke, tidak ada pertanyaan untuk yang soal nomor 2? Aman ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa dilanjutkan discussion-nya nanti ya. Kita coba satu persatu nih ya. Ada beberapa problem berbeda kebetulan. Ya, bisa bantu kakak ini untuk yang nomor 3. Bisa bantu kakak baca untuk nomor 3 ya. Anyone want to help me? Anyone want to help me? Ya. Boleh bantu kakak baca untuk pertanyaan nomor 3. Would you please say in your name? Would you please say in your name? AA, ini siapa? Vienna, Kak. Oke, siapa? Once again? Vienna. Sebentar. Kok ada pertanyaan, ada suara lain ya? Oh ya, saya lagi di kamar sama papa saya. Oke, siap, baik. Alviena ya, oke. Alviena. What should I call you? Alvi. Vienna, Kak. Vienna ya. Okay. All right, would you please go in for number 3, Vienna. I'm really worried about his health at his next semester starts 2 weeks from now. Let's just hope that by the time he blank space. All right. So, has recovered. Has recovered ya. Okay, let's check. Masih kita cek ya sama-sama ya. Adik-adik ya. Terima kasih. Thank you very much Vienna ya.
It's a verb. Yeah. I'm really worried about his health as his next semester starts 2 weeks from now. Dari sini bisa kita indikasikan kah? Ada alamat waktu? Ada alamat waktu di sana ya. Starts 2 weeks from now. Kemudian ada next semester. Ya. So kita kayaknya bisa we can easily identify di sini ya. Kita bisa identifikasikan his next semester starts 2 weeks from now. Ini talking about the future ya. Ini future ya. Oke. Future. Ya, nah ini ada next semester start 2 weeks from now. Future perfect ini harusnya ya. Oke, a second. Let me show you. Let me show you a picture. Okay, everyone, yeah, clear enough for you? Yeah, we are going to talk about this one, yeah, the future perfect tense. Yeah, would you please help me reading? Selain Vienna tadi siapa? Kita punya banyak ya di sini ya. Kita ada beberapa siswi di sini, boleh bisa bantu kakak? Kakak minta bantuannya ya. Kakak minta bantuannya Shiva. Shiva. Can you hear me, Shiva? Shiva bisa dengar kakak ya? Ya. Oke, ya bisa bantu kakak baca ya tadi ya. Coba nih bantu kakak baca ya. Silakan. The future perfect. The future perfect tense is used to describe an action that will have been complete before a specific moment or before another action takes place in the future. Okay, get what you read? Get what you read? Paham ya? Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kakak ulangi ya. The future perfect tense ya is used to describe an action that will have been completed ya. Jadi untuk mendeskripsikan sebuah aktivitas atau aksi ya that will have been completed yang akan sudah selesai ya before a specific moment ya. Jadi disebutkan di sana specific moment ya. Kebetulan tadi soal tadi ada specific momennya ya. Or before another action take place in the future atau sebelum aktivitas lain terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian ini kakak bantu baca lagi bawahnya ya. It is often used with a time expressions that identifies that point in the future. Ya, coba kalau kita cek tadi soal yang tadi. Kita cek tadi soal nomor 3 ada ya? Bisa diidentifikasi? Specific time in the future-nya ada ya? Next semester starts 2 weeks from now. Ini quite specific ya. Time-nya spesifik banget ya. Oke, next semester starts 2 weeks from now. Ya, oke. So formnya ya, formnya belum kakak tunjukkan form. Formnya itu seperti apa?
So, yeah, so here is the form. Ya, so the structure of sentence, ya, untuk yang kalimat positifnya, karena ini sini spesifik sekali ya. Subject, and then followed by will have, ya, and followed by third form of verb. And plus object, ya, kalau seandainya ada objeknya ya. Yeah, on the example, we've got she will have finished the work by Wednesday. This is okay, by Wednesday. Wednesday is quite specific in the future. Yeah, she will have finished the work by Wednesday. Ya, itu formnya untuk future perfect tense. So, the exact answer for number 3. Itu berarti yang mana, teman-teman? Berarti yang mana, Shiva? Tadi yang sama tadi ya. Discussion kita tadi on future perfect tadi ya. Berarti yang future perfect yang mana ini? Shiva? Yang A. A itu present perfect ya? Yang A itu. Jadi tadi future perfect kakak tunjukkan kembali. Kakak tunjukkan kembali ini struktur kalimatnya tuh ya. Subjek ditambah will have ditambah bentukan ketiga dari kata kerja. Nah, contohnya seperti ini nih kalimatnya. Ya. Itu ya. She will have finished the work by Wednesday. Begitu Shiva ya. She, berarti ada subjeknya she, kemudian ditambah dengan will have, ya. Ditambah kata kerja ketiga, finished the work. Nah, ini specific time in the future-nya ada Wednesday. Ya, ini structure of sentence seperti ini ya, Shiva ya. Berarti yang sama dengan ini yang mana, Shiva? Oh ya. Ya, berarti yang sama dengan itu adalah jawaban yang E ya. Answer E is the best answer for this number ya. Untuk nomor ini jawaban E ya. Oke, baik Shiva, thanks a lot ya. Terima kasih banyak Shiva. Oke. Ya. Gimana Shiva? Enggak apa-apa. Oke, baik. We gone. Anyone wants to help me? For number 4? Boleh? Atau kakak tunjuk? Nomor 4. We've got Safitri. Can you hear me, Safitri? Ya, Kak. Okay. What should I call you? Safitri. Iya. Okay. Yeah. Which is going? Number 4, yeah? I think we're going to be here for a while. But we titik in line for almost an hour. So which one is the best answer for number 4? Yang Ika, we have been standing. Yeah, we have been standing. Ini tense-nya apa, Safitri?
Ya, ini bahasannya tentang tense ya. Future perfect, Kak. Heeh. Present, future, Future, Kak. future ya. Oke, future perfect. Oke. Alright. Ya, kita coba bahas ya ini ya untuk nomor 4 ya. Oke, di sini statement awalnya I think we are going to be here for a while ya, and then replied by but we have been standing in line for almost an hour ya. So ya, di sana ada alamat ya yang lumayan bisa jadi patokan kita ya di sana ya. Ada for. Kemudian temannya lagi kalau sering kita dengar untuk tense ini adalah since ya. Oke. Tadi jawabannya yang I ya. Kalau memang jawabannya adalah have been standing in line for almost an hour ya. Ini berarti tense-nya adalah ada yang bisa bantu tadi? Tadi Safitri ya, yang bisa bantu yang lainnya boleh? Bantu jawab tense-nya apa? Mm-hmm. Apa Boleh. ya, Kak? Apa ya? Continuous ya, Kak? Continuous, Present betul. perfect continuous. Present perfect continuous ya. Di sana ada have-nya ya. Kemudian been ya, followed by been, kemudian ing form of the verb ya, present perfect continuous ya. So a second, let me show you a picture. Coba kakak tunjukkan picture-nya ya supaya ada gambarannya sebentar ya. Alright. Nah, ini a bit definitions ya, a bit definition and roles and usable examples of present perfect continuous ya. Karena present perfect continuous, when we are talking in the present perfect continuous tense and also known as the present perfect progressive tense, yeah, we are talking about an action which has begun in the past and is continuing in the present. Yeah, for example, I have been walking down this road all day. Yeah, you might think of this tense as a fusion of the present perfect and the present continuous tense. Yeah, jadi in this section we are going to be looking at how we must use the present perfect continuous tense and the rules that we must follow. Yeah, when using it. All right, a second. Another picture. Let me show you another. Yeah, here is the form. Yeah, the structure of present perfect progressive tense tadi ya. Ya, strukturnya adalah tadi subject and then followed by have or has depending on the subject ya. And then followed by been and then followed by verb plus ing or present participle ya. And then on the example we've got they have been learning English. Or I have been waiting for. Yeah, I have been waiting and then followed by
For. Ya ini biasanya tanda-tandanya salah satunya ya. For karena biasanya ketika kita gunakan present perfect continuous ini kita ingin menekankan durasinya biasanya ya. Atau ya lebih menekankan kepada durasi ya, berapa lamanya gitu ya. Makanya kita gunakan present perfect continuous. I have been waiting for 1 hour. Sebenarnya kita ingin tekankan adalah 1 hour-nya itu tadi ya. I have been waiting for 1 hour. And then another example. So, ya, ini contoh-contohnya ya, yang bisa nanti dibandingkan dengan soalnya nanti ya. My daughter has been watching cartoons for the last 2 hours since arriving home from school. Nah ini di sini kebetulan since ya untuk conjunctions-nya di sana. Jadi bisa for atau since ya. And then the second sentence ya. The driver has been stopping to stretch his legs every 45 minutes during this 10-hour drive from Detroit to Washington DC. And then we've got another ya. You have been sleeping too long and missing breakfast. Ini tidak ada since dan for-nya. Kemudian my company has been monitoring my internet usage. And then for number 5, for the last 2 weeks, I have been reading the Lord of the Rings books from dawn until dusk. And then another one, I have been picking strawberries from my garden and eating them right away. So, yeah, the exact answer for number 4 itu adalah tadi ya answer A ya, di mana bahasan kita atau problems kita pada nomor 4 ini adalah tentang present perfect continuous tense. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Enggak, Pak. 3 ya, aman ya. Oke, untuk number 4 kita we go on number 5 ya. We go on number 5. Tisa, would you please have in me? Tisa? Iya, Kak. Ya, thanks a lot ya. Terima kasih, Tisa. Nomor 5, Kak. Lima ya. The news about the earthquake on TV so far. Jawabannya yang mana kira-kira, Tisa? Yang D mungkin. Yang D mungkin ya. Oke, kemungkinannya katanya yang D ya. Oke. Coba kalau kita tarik dari subjeknya di situ ya. Subjeknya the earthquake. Ya, harusnya tunggal ya. Isn't, hasn't itu sudah betul, wouldn't juga bisa, wasn't juga bisa, semuanya karena tunggal ya. On TV, nah kemudian ini alamat yang paling kita bisa identifikasi adalah so far ya. Ada so far, recently, ya. Itu adalah alamat dari tense-nya. Bisa ingatkan kakak, tense-nya apa ya? Untuk so far katanya ya, untuk keterangan waktu so far. Siapa tadi, Tia ya? Indah, are you there, Indah?
Indah masih bersama kakak ya? Ada ya? Atau Kiara mungkin? Kiara? Oke. Sabita? Yes, Sabita suaranya belum terdengar. Apa tadi Kak? Apa soalnya tadi apa hasn't been? Ya, jawabannya katanya hasn't been reported. Ini kakak tunjukkan lagi soalnya. Coba Sabita mungkin bisa identifikasi kira-kira ini tense-nya apa ya gitu ya. The news. Present perfect. Present perfect ya. Jawabannya sama, Sabita? Iya, hasn't been reported. Alright, hasn't been reported ya, present perfect ya. So far, di sana identifikasinya adalah so far ya. Itu adalah present perfect tense. Kemudian ini bentukannya tidak aktif ya, bentukannya pasif ya. Berarti ini double ya, discussion-nya ya. Itu tentang tense-nya adalah present perfect. Kemudian bentukannya adalah pasif, gitu ya. Bentukan pasif. The news about the earthquake hasn't been reported on TV so far. Ya, thanks a lot, Sabita and Tia tadi ya. Ada yang ingin tanyakan untuk nomor 5? Nomor 5 oke ya, adik-adik ya? Kak, jadi kalimatnya present perfect. Untuk kalimatnya ini present perfect tense ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, alamat yang paling mudah untuk identifikasi present perfect itu tadi ya, ada time signals-nya, diantaranya adalah so far, recently, ya, apalagi? Kayak gitu ya. What should I call you? You can call me Uma, Kak. Uma. Yes. Fine, fine. What does it mean, Uma? Apa Kak, present perfect tense? Enggak, tadi kakak tanya Umanya itu apa? Kamu suka dipanggil Uma? Oh. Oke. No, actually my name is Pinilih Kaisa Sukmaningrum. I used to call, but Sukma is kind of hard, so I just told them to call me Uma. Oh, fine. UMA. Oke, super ya. Oke, thank you. Uma ya, tadi present perfect tense ya. Oke, ada yang Uma mau tanyakan? Tapi oke lah ya. Apa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, udah oke ya. Oke. So, yang lain ada yang ingin bertanya boleh. Untuk yang present perfect oke lah ya. Ya, present perfect pasif pokoknya gitu ya. Ini untuk yang nomor 5, present perfect pasif ya. Bentukannya pasif. Alright, everyone, we go on. Number 6. Ada yang indah? Can you hear me, Indah? Kiara? Kiara, can you say something, Kiara?
No. Davina? Yes, yes Kak. Oke, Davina ya. Bantu kakak ya, Davina ya. Untuk nomor 6. Siapa tadi? Davina ya? Davina. Boleh bisa bantu kakak ya untuk nomor 6 ya. Tadi Kiara ya? Atau Davina tadi? One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11. Alright, goes back to coba siapa tadi yang paling awal-awal? Shiva, are you still there, Shiva? Yes. Okay, fine. Shiva, number 6, Shiva. My mother at a theater show until she watched my show 2 days ago. Ya, bisa diidentifikasi? Di sini ada 2 klausa ya. Ada 2 clauses. Ya, ada 2 kalimat. Ya, my mother, bla bla bla, theater show. Nah, kemudian followed by the following clause, ya, until she watched my show 2 days ago. Ya, kira-kira yang mana, Shiva? Jawabannya. Ada yang bisa bantu kakak dan Shiva untuk identifikasi kira-kira tense-nya apa dan jawaban yang tepat yang mana ya? Mungkin Uma? B, I don't know. Have never watched. Pardon? Yang B bukan? Bravo. Iya. Bravo itu have never watched. Ya, kalau have never watched itu tense-nya apa, Uma? Ada have, ada watched. Kalau have. Biasanya kalau have, has, kata kerja ketiga, we can easily identify that the tense is a present perfect, begitu biasanya ya. Kalau have, has, kata kerjanya ketiga. Atau have, has, been, kata kerjanya ketiga. Oh, itu berarti present perfect, gitu ya. So, is it possible to use present with past? Is it possible to use present with past? No.
No. Ya, in some cases, no. Ya, ya, di beberapa kasus itu memang tidak bisa present dengan past atau kita bisa bilang di kebanyakan kasus ya itu tidak bisa kita gunakan present with past ya. Sedangkan di kalimat selanjutnya itu ada she watched ya. She watched itu past. My show 2 days ago. Ini kemungkinannya aktivitasnya yang watch dulu atau watch my show-nya. Uma. Kira-kira yang mana aktivitasnya lebih dulu? Watch dulu. Yang Ya. my mother-nya dulu atau yang she-nya dulu? Yang kalimat keduanya dulu. Kalau secara konteks deh dibaca. Secara konteksnya. Ibuku belum pernah gitu ya. Belum pernah nonton ya show yang ada di teater sampai dia menonton pertunjukanku 2 hari yang lalu. Kira-kira aktivitasnya lebih dulu mana? Yang my mother. Yang my mother. Ya, berarti tadi sebelumnya di nomor berapa itu? Kita bisa identifikasi seandainya ada aktivitas yang mendahului aktivitas lain di masa lampau, maka kita gunakan aktivitas lain yang mendahului, ada sebuah aktivitas yang mendahului, apa mah? Pakai had, Kak. Betul, ya, pakai had, ya. Yang mana tadi tuh? Oh, number 1. Ya, number 1 tadi ya. Pakai had, berarti tense-nya adalah past perfect, ya. Untuk nomor 6, tense-nya adalah past perfect tense, ya. My mother, berarti jawaban yang mana? Jawaban yang mana, Uma? E. Had Yang never E. watched. Alright, yeah. Number E, answer E, yeah, for number 6, yeah. My mother had never watched a theater show until she watched my show 2 days ago, gitu ya. Okay, thank you, Uma. Thank you very much. Another participant. Shiva already. Tadi Davina coba. Davina mau coba? Iya, Kak. Boleh, coba ya, Davina ya. Coba nomor 7 ya, Davina. Boleh dicoba nomor 7, Davina. Bisa dibantu kakak baca, Davina, untuk nomor 7? Di aku baru muncul soalnya. Ah, baik. While the children were playing by the lake, one of them the ball and tried to get it over himself. Kira-kira yang mana, Davina?
Yang A, Kak. Yang A ya. Oke, tense apa itu yang A? Tense-nya kalau dropped. Verb to ya. Kata kerjanya kedua, berarti ini adalah past simple. Identifikasinya seperti apa, Davina? Kebetulan ini kalimatnya ada dua, ya. Kalimatnya ada dua. So we find two clauses di sini ya, ada dua kalimat ya. While the children were playing by the lake, itu adalah kalimat pertama. Kemudian kalimat keduanya adalah one of them katanya dropped the ball and tried to get it out himself. Berarti yang kalimat kedua ini masuk ya paralel dengan tried gitu ya. Oke, paralel dengan tried. Jadi tense-nya harus sama. Ya, ini bahasannya tentang past simple versus past continuous ya. Past simple versus past continuous. Karena memang seperti itu ya. Past simple biasanya berdampingan dengan beberapa tense yang lain ya. Seperti diantaranya past continuous atau past perfect tadi ya sebelum-sebelumnya ya di bahasan nomor-nomor sebelumnya ya seperti nomor 6 tadi past simple berdampingan dengan past perfect tense. Kemudian untuk nomor 7 ini past continuous atau past progressive ya itu berdampingan dengan past simple. Seperti itu ya. Questions before going on the next number? Yeah. While the children were playing by the lake, one of them dropped the ball and tried to get it out himself. Ya, identifikasi yang paling mudah adalah di kalimat yang sama lihat bentukan kata kerjanya gitu ya. Kalau seandainya kita mau tutup mata dengan kalimat sebelumnya, ya, kalimat sebelumnya kan bentukannya word playing, ya, we can easily identify that the tense is past continuous di sana ya. Oke, kemudian followed dengan kalimat selanjutnya, ya, one of them, ya, bla 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 the ball and tried to get it out himself, ya. Kita lihat di sana ada kata kerja yang bentukannya past simple tried, ya, maka kita bisa sejajarkan ya, kita bisa paralelkan, berarti yang kata kerja sebelumnya juga bentukannya adalah past simple. Ya, bisa dipahami ini nomor 7 ya, adik-adik ya. Ada yang ingin tanyakan nomor 7? Aman? Nomor 7 ada yang ingin tanyakan? Sorry Kak, tadi yang nomor 7 apa? Nomor 7 itu yang answer A ya. The exact answer for number 7 adalah answer A. Ya, past simple. Identifikasinya seperti apa? Ya, kalau memang pasti kita sudah again and again ya, pasti kamu juga sudah sering dengar ya, Uma ya. Bahwasanya past simple itu sering menemani dua tense paling tidak ya, yang common ya. Itu ada past continuous sama past perfect. Begitu ya. Jadi past continuous dan past perfect itu commonly followed ya itu oleh apa past simple gitu ya. Nah, kebetulan itu jawabannya itu apa bahasannya tentang itu ya. Bahasannya itu tentang past continuous yang ditemani oleh tense yang lain yaitu past simple. Gitu Uma ya. Nah, kalau kita kemudian kalau sebenarnya identifikasi yang paling mudah di sini kebetulan kita terbantu sekali oleh kata kerja kedua setelah N itu ya. And tried to get it out himself. Ini terbantu sekali. Ini sebenarnya soal ini membantu. Ya, soalnya membantu. Nah, kita paralelkan saja berarti ya ke depannya ya di kata kerja sebelumnya kita harus paralel karena ini satu kalimat tidak bisa berbeda tense. Ya, kita sudah ketemu tried di sana, bentukannya past simple. Ya, dalam satu kalimat tadi ya tidak boleh berbeda tense. Maka we can easily identify bahwasanya answer A ini yang paling cocok ya.
dropped the ball and tried. Ya, jadi paralel nanti dalam satu kalimat itu. Gitu ya Uma ya? Ya, Kak. Oke. Thank you. Ya, ada lagi pertanyaan untuk nomor 7? Oke. 7 itu ya. Ya, we gone. Number 8. Number 8. Nanti kalau seandainya tidak selesai, ya bisa dilanjutkan ya sampai nomor 15 ya. Nanti bisa kita diskusikan, nanti bisa diskusikan dengan kakak via WA ya. Ada WA kakak tuh di grup ya. Nanti bisa kalian selesaikan sampai nomor 15. Kemudian yang kurang paham nanti boleh didiskusikan dengan kakak nanti ya. Ya, number 8. Would you please help me, one of you? Builders. Ya. Boleh, silakan Uma. Builders. Layar aku ketutupan, Kak. Oke. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Siapa mau bantu? Uma yang ngomong. Oh, Layar baik. dia ketutupan. Baik. Silakan Uma, silakan. Ketutupan? Masih ketutupan? Udah nggak? Sudah tidak ya? Oke, baik. Number 8, builders. Hmm? Blank. The new stadium by the end of the year 2024. All right. So in your view, which one is the best answer for number 8? Will have finished. Will have finished. Ya. Oke. Itu berarti apa tuh? Tense yang Uma. Ada will, kemudian ada have. Will-nya itu kan sudah ketahuan future. Kemudian ada have. Perfect. Oke, ya, seperti itu ya. Identifikasinya per kata itu lebih membantu di sini ya. Betulnya will have vanished. Alamat waktunya mana? Itu tuh ya, specific time in the future disebut di sana ya. By the end of the year 2024 ya. Kebetulan 2024 itu masih di depan ya. Waktunya itu masih di depan. Yeah, future perfect is the exact answer for this number. Yeah. Okay, thank you, Uma. For number 8, perhaps another one. Yeah, 3 minutes to go. Yeah, we've got 3 minutes to go. Nanti yang soal-soal belum terbahas berarti bisa diskusikan dengan kakak. Nanti bisa japri ya. Dikerjakan dulu. Kemudian nanti bisa japri kakak ya. Number 9, another one. Boleh. Satu lagi ya, biar cepat. Siapa mau bantu? Shiva? Atau Safitri? We blah 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 for the bus for nearly half an hour, but it hasn't arrived yet, so I don't think we're going to be able to attend the meeting on time. So, in your opinion, which one is the best answer for number 9? We waited. We've been waiting. We've been waiting. Itu berarti apa? Tense-nya? Present perfect.
present perfect. Kalau ada ing-nya berarti Continuous. continuous ya. Ya, identifikasi yang pertama, identifikasi awalnya mungkin yang paling mudah adalah kita lihat kalimat selanjutnya ya. Kita lihat ya, sana ada but it hasn't arrived yet, yaitu present perfect ya. Jadi kalau seandainya kita gunakan pilihan lain selain yang present tenses ya, itu salah ya. Yang bukan present tenses di situ ada yang answer D ya. Dan answer D itu udah pasti salah. Kemudian yang answer A juga ya, waited ya. Waited itu past simple, berarti itu salah. A dan D itu salah ya. Kita masih punya kemungkinan Bravo, Charlie dan Echo ya pilihannya. Nah, kemudian kita identifikasi lagi di sana ada time signals ya, yang membantu kita adalah for nearly half an hour. For ini duration ya, berhubungan dengan durasi berarti kaitannya dengan present perfect atau present perfect tense ya, present perfect continuous ya. Oke, seperti itu ya. Berarti kita bisa sempitkan present perfect dan present perfect continuous. Kemudian yang Charlie itu salah ya, have been waited itu nanti jadinya kalau answer C ya. Itu salah karena have been waited itu berarti bentukannya pasif ya, sedangkan kita butuh bentukan aktif di sini ya. Berarti tinggal ada have waited dan have been waiting. Nah, kebetulan di sini yang ingin ditekankannya adalah half an hour ya, durasinya. Berarti kita lebih tekankan ke yang jawaban echo ya, have been waiting atau tense-nya itu apa? Present perfect continuous. Fine. Questions? Everyone? No. No, ya. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi kalau seandainya tadi ada yang kurang clear ya, bisa kita diskusikan nanti via Japri ya. Nomor kakak ada di sana ya di grup ya. Oke, once again, nama kakak tadi siapa? Takut salah nanti Japrinya. Nama kakak siapa? Nama kakak adalah Kak Ahmad Syai'in. Nanti tinggal di di situ apa ya? Nama kakak Elvaro ya. Elvaro nanti ya. Nanti tinggal Japri ya. Nah, kalau seandainya tadi penjelasan kakak ada yang kurang jelas, bisa Japri kakak. Kemudian silakan adik-adik nanti dilanjutkan sampai nomor 15 ya. Karena di sana ada beberapa discussion lagi. Di antaranya tadi ya, should have, might have, dan yang lainnya teman-temannya itu ya. Itu discussion untuk kelas 12. Nanti boleh didiskusikan dengan kakak ya via Japri ya. So, gotta say you, thanks a lot for attending ya. Tisa, Tabita, Uma ya, Shiva, Davina, Vienna, Bintang, Savitri, and who else? And the other. Kiera and the other. Yeah, hopefully we are going to have a more fantastic class ya, next meeting ya, di pertemuan selanjutnya. And everyone, we close by subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Terima kasih, Kak. Sama. Kakak lupa. Ya, oke. Oh, Viana masih ada. Viana and Tisa ya, tell your friends. Itu untuk isi presensinya ya.